Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik santriwan santriwati yang berbahagia, kita masuk lagi sekarang ke bagian kedua, bimbingan penulisan paper lanjutan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni mengenai sebelumnya itu kita sudah menjelaskan bahwa isi itu nanti di dalamnya ada pendahuluan, ada bab 2-nya nanti berisi deskripsi singkat dari objek atau teori yang dijadikan landasan penelitian, kemudian ada pembahasannya nanti di bab 3, dan terakhir itu penutup. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke pembahasan berikut mengenai pendahuluan itu bab 1, apa saja yang hendaknya kita kemukakan pada bab 1 itu. Nah, di sini kita melihat yang pertama ada di dalamnya itu latar belakang masalah. Apa yang menjadi latar belakang masalah sehingga diangkatkannya judul atau pembahasan tersebut. Oke ya, kembali kita ke yang tadi. Yang pertama latar belakang masalah. Apa yang kita kemukakan dalam latar belakang masalah? Yang dikemukakan di dalamnya adalah apa yang melatar belakangi sehingga pembahasan itu penting dan perlu kita angkatkan. Apa yang melatar belakangi sehingga masalah itu perlu kita angkatkan. Nah, di sini silakan Ananda baca dulu secara umum. Mulai dulu bercerita secara umum. Misalnya kalau bahasannya ada kaitan nanti dengan sholat, umpamanya bahasan nanti masalah apa, misalnya masalah kunut atau masalah Al-Fatihah atau yang lain. Nah, mulai dulu bicara dulu sholat atau Islam dulu, nanti bicara sholat, mengerucut. Tiba di ujungnya itu nanti agak sekian halaman itu, bisa beberapa halaman ini kita buat. Nanti dia mengerucut. Apa yang mengerucut? Di awal itu dia nanti mengerucut ke arah kenapa bahasan ini perlu diangkatkan. Apa persoalan utama sehingga masalah itu perlu diangkat. Nah, nanti akan muncul di bawah terjadinya pertentangan antara yang nyata dengan yang tidak nyata, antara teori dan praktek yang kita temukan di lapangan misalnya. Itu bahagian dari latar belakang dan itu yang kita ungkapkan dalam latar belakang masalah ini. Nah, itu yang kita munculkan. Ya. Jadi bisa nanti di dalamnya ada dalil secara umum, nanti ada dalil lain, atau ketika ada masalah yang berlawanan, berarti ada masalah, ada dalil yang membolehkan, di sisi lain ada pendapat yang tidak membolehkan, akhirnya kontra. Nah, dari sana kita bisa melihat itu sebagai sebuah rumusan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai latar belakang masalah. Yang berikutnya adalah rumusan dan batasan masalah. Apa rumusan? Rumusan itu artinya sebuah pernyataan, biasanya dimulai dengan kalimat tanya, bagaimana kedudukan orang yang sholat menggunakan masker, nah, misalnya. Bagaimana keabsahan sholat menggunakan masker? Kalau itu yang kita angkatkan. Karena ini kan masuk satu persoalan yang kadang-kadang kan juga masih ada orang yang polemik tentang itu. Nah, itu yang namanya rumusan masalah. Itu nanti akan kita jawab, yang kita munculkan, kita olah dalam bab 3, sehingga akan ditemukan jawabannya nanti di bab 3 itu. Lalu kita buat batasan. Batasan itu mungkin kita hanya mengutarakan apa saja cakupan bahasan kita. Nanti ketika dalam ujian misalnya ditanyakan di luar dari itu, kita bisa menjawab ini bukan bahasan batas, saya membatasi masalah nggak sampai ke sana. Jadi secara umum nanti kita bicaranya seperti itu. Lalu yang ketiga ada namanya penjelasan judul. Penjelasan judul itu referensinya cenderungnya biasanya hanya menggunakan kamus-kamus untuk menjelaskan definisi-definisi kata-kata, definisi-definisi linguistik ya, definisi secara bahasa saja dari kata-kata yang ada dalam judul yang kita ajukan. Berikutnya tujuan penelitian dan kegunaannya. Apa tujuan kita melakukan penelitian itu? Kontribusi apa yang mau kita berikan kepada khalayak ramai dalam dunia intelektual nanti? Kita kegunaannya mungkin ya salah satunya menyelesaikan syarat, menyelesaikan pendidikan di Sumatera atau Prabe, atau satu syarat untuk mengikuti ujian nasional dan sebagainya. Lalu metode penelitian kita apa? Nah, di sini kita menggunakan teori-teori metode penelitian. Terakhir itu sistematika penulisan. Di sana kita menguraikan nanti bab 1 kita tentang apa, bab 2 kita tentang apa, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira yang agak penting mungkin untuk Ananda ketahui semua
terkait dengan persoalan persoalan yang kita kaji. Baik, anak-anak Ustadz semua, setelah tadi kita menguraikan bagaimana itu kandungan yang ada dalam bab 1. Nah, tentunya dari sini nanti kita sudah punya gambaran. Oh, begini ya. Apa yang akan kita lanjutkan nanti di bab 2, kita di sana bicara teori-teori yang akan kita pergunakan atau landasan-landasan yang akan kita kaji. Biasanya nanti bab 2 itu kan berisi lagi kalau bahasan kita misalnya tadi tentang menggunakan masker sholat. Itu sholat, isinya di sana sholat, syarat sah sholat itu gimana, rukun-rukun sholat itu gimana, boleh, atau kita bicara sholat secara umum. Nah, nanti di bab 3-nya baru kita masuk langsung ke pembahasan inti yang kita ambil. Nah, kalau dapat pengalaman selama ini, itu sering kealfaan dan kesalahan itu terjadi di bab 3 itu. Ada kadang-kadang di bab 2-nya bagus, banyak keluar buku-buku, kitab-kitab fikih dan usul fikih. Tiba di bab 3 itu nanti keluar HTTP aja lagi. Alamat-alamat internet aja lagi yang keluar, nggak lagi muncul kitab-kitab yang sudah kita pelajari. Ini sering sekali terjadi. Kadang-kadang bab 2 itu tinggal lagi 2 halaman saja atau 3 halaman, sumbernya hanya 1 buku. Tapi yang paling banyak itu kadang sumbernya itu hanya referensi-referensi dari internet yang diambilkan. Tidak lagi dari kitab-kitab yang dibaca dan dipelajari. Ini harus hati-hati betul. Kalau bahasan-bahasan kita tentang hukum sebenarnya referensinya itu banyak yang bisa dijadikan rujukan referensi. Hanya kadang-kadang ada dari kita yang kurang berhati-hati kalau mereka punya referensi ini. Nanti di bab akhir itu baru kita lagi membuat apa kesimpulannya dan apa saran-saran yang kita munculkan. Nah, tentang bagaimana metode penulisan kutipan, itu tentu guru-guru bahasa Indonesia sudah ada yang menjelaskan bagaimana bentuk catatan kaki. Apakah menggunakan catatan kaki seperti versi lama, ada nomor, nanti misalnya namanya, pengarangnya Ibnu Katsir, koma judulnya Tafsir Ibnu Katsir, koma kemudian kurung penerbitnya misalnya Bayrut, titik 2 Dar Al-Fikri, koma lalu halaman 100 tak cetakan tahun 1990, tutup kurung, koma jilid 1 halaman 100. Nah, seperti itu. Atau mau menggunakan metode yang terbaru, itu tidak ada masalah. Atau langsung dibuat kutipan itu di dalam buku Ibnu Katsir 19,1990, langsung halaman 100 tadi, tutup kurung. Itu juga nggak ada persoalan. Itu hanya sebetulnya tergantung apa referensi yang kita pakai. Intinya kita menulis itu metode tadi, bentuk-bentuk penulisan, bentuk-bentuk kutipan, catatan kaki dan sebagainya. Tergantung kita rujuknya dalam penulisan karya kita pakai metode yang mana. Pakai buku cetakan siapa. Atau kalau kita jadikan nanti penulisan paper ini berpedoman kepada petunjuk penulisan karya ilmiah paper yang ada di tingkat aliyah Sumatera atau di Perabe yang dulu pernah dibuat tidak salah tahun 2013 atau 2014, itu juga boleh. Kalau itu yang kita pakai, berarti kita menggunakan kutipan seperti ini, maka dalam referensinya kita mengikuti metode yang di sana. Ya, lalu di sana kan menggunakan sistem catatan kaki dan sebagainya. Jadi nggak ada yang kadaluarsa. Sekarang kan temuan terbaru nggak boleh begini, Ustaz. Ya betul. Kalau kita menggunakan sumber rujukan metode penulisan kita menggunakan buku temuan terbaru. Kalau kita masih menggunakan sumber tertentu pada tahun sekian, kita terangkan dalam mukadimah kita itu nggak ada masalah. Jadi intinya nggak ada lagi alasan kita nggak menulis. Hanya memang anak-anak Ustadz semua, kunci utama yang perlu kita ketahui dan kita pahami betul, ketika ide karya itu datangnya dari pikiran kita, hasil olah fikir, olah bacaan yang kita baca atau pengamatan yang kita lakukan, itu akan berbeda nanti tingkat pemahaman kita dan kemampuan kita menyelesaikan dibandingkan ide itu datangnya dari orang lain yang kita minta-minta. Makanya kalau Ustadz pribadi itu menganjurkan judul itu kalau bisa cari sendiri, jangan minta sama orang. Kalau kita minta sama orang, bagus pun judul itu, menarik pun judulnya, tapi karena bukan dari olah fikir kita sendiri, nanti kita akan terbentur di pertengahan. Pola pikir orang yang menunjukkan belum tentu sama dengan pola pikir kita. Beda mungkin daya tangkap kita nanti dengan apa yang dia maksudkan. Dan tentu bacaan kita juga tidak sama dengan mereka. Maka lebih baik ambillah judul dari olah fikir yang muncul dari bacaan dan pengamatan kita.
itu akan lebih mudah nanti pemahaman kita tentang apa yang dimaksudkan. Demikian anak-anak Ustadz semua, semoga masa-masa belajar dari rumah ini tidak menghalangi antum untuk menulis. Silahkan tetap menulis papernya supaya nanti di akhir semester ini sesuai dengan jadwal nanti yang dikeluarkan oleh madrasah kapan, semuanya akan bisa mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Demikian, selamat menulis, selamat banyak membaca dan menemukan ide-ide untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.